A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum jami'an bitahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukru lillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Syahadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala hadan nabiyil karim Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira amma ba'd. Ya ibadallah, ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rabbi a'udzubika min hamadzatis syaitin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma iftah lana qulubana walhimna rusydana wahdina ila siratikal mustaqim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ngobrol perkara akhlak bersama saya Ustadz Oren di bulan Ramadan ini. Ayah bunda yang dimuliakan Allah, materi kita pada kesempatan kali ini adalah apapun yang terjadi patut disyukuri. Ramadan tahun ini penuh dengan cobaan, ujian. Bahkan Allah mengatakan dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwal wal anfus wat thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Maksudnya dari firman Allah ini apa? Allah uji kita dengan sedikit rasa ketakutan. Nah, ini umat Islam di Indonesia ketakutan, khususnya di dunia umumnya. Kita ketakutan. Dan kematian kita kadang-kadang bukan karena virus corona, tapi karena ketakutan. Ya, dari rasa lapar, kematian, ya, kekurangan harta benda, bahkan kekurangan makan makanan, buah-buahan. Tapi ingat, di penghujungnya indah bahasanya. Beri kabar berita gembira kepada orang-orang yang bersabar. Siapa orang yang bersabar itu? Ketika ditimpa musibah dia ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita datang dari Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Artinya apa ayah bunda? Jemaah sekalian dimanapun berada. Kita lahir ke dunia ini hanya berbungkus ari-ari bertelanjang bulat tanpa modal. Kita lahir ke dunia ini nggak ada apa-apanya. Nggak bawa modal sama sekali. Tidak ada bayi yang lahir langsung pakai celana renang. Kalau seandainya ada, ribut orang, masuk TV dia, terkenallah dia. Artinya apa? Kita tidak membawa sesuatu, ya, modal. Dan nanti ayah bunda, kita pun akan kembali kepada Allah hanya berbungkus kain kafan. Dan itu pun berhutang kepada sosial kematian. Apa yang kita banggakan? Apa yang kita sombongkan dengan jabatan, pangkat, kedudukan, harta? Tidak ada yang kita banggakan. Oleh sebab itu, pada kesempatan kali ini, ujian yang luar biasa hari ini membuat kita takut, ya, berawal dari Wuhan, ya, dan Rasul juga menyatakan akhirnya dapat penyakit umat Islam ini wahan, hubud dunia, wa karayatil maut, takut, ya, cinta dunia dan takut akan kematian. Nah, ini penyakit, ya, penyakit. Mudah-mudahan kita tidak terjebak di dalamnya. Tapi yang jelas hebatnya orang beriman, karena di bulan Ramadan itu yang dipanggil orang beriman. Ya, saya ulangi ayah bunda, yang dipanggil bulan Ramadan itu orang beriman. Ya, bukan orang berislam, tapi orang beriman. Siapa orang beriman yang dipanggil itu? Ya, insya Allah mudah-mudahan kita. Makanya Rasul memberikan berita gembira, mengingatkan kepada kita, ajaban li amril mu'min. Aku heran melihat orang beriman. Idza asabal khair syakar. Apabila ditimpa dengan kebaikan, dengan nikmat yang banyak, dia bersyukur. Wa idza asabal syarr, apabila ditimpa dengan keburukan, kejahatan, sabar, dia bersabar. Pertanyaannya, bersyukurkah kita, bersabarkah kita dalam kehidupan ini? Makanya saya beri judul, tajuk materi kita hari ini adalah apapun yang terjadi patut disyukuri. Apapun yang terjadi, sudah kehendak Allah, kita menjalaninya. Mungkin secara sebab akibat, secara logika kita sudah pas, sudah oke, kita begini begitu dan kita akan kaya, tapi menurut Allah tidak. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Kita serahkan kepada Allah. Kita ikhtiar, usaha, doa, tawakal. Fa iza azamta fa tawakkal 'ala Allah. Ketika sudah kita
berjuang, berusaha, berikhtiar, serahkan kepada Allah. Pasti yang terbaik insya Allah. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Allah yang menentukan. Ya, memberikan sesuatu jabatan, keindahan dunia ini kepada siapa yang dikehendakinya. Dan begitu pun sebaliknya. Allah pun memberikan musibah timpa pada siapa yang dikehendakinya, menghinakan atau memuliakan, itu Allah sudah tentukan. Maka jalani saja hidup ini. Makanya saya salut dengan guru-guru saya, teman-teman saya yang berjuang dalam jalan dakwah, yang mengajak kita ke masjid setiap subuh itu. Seakan-akan hidupnya tidak pernah ada masalah, ada uang, tidak ada uang, jalannya tetap sama. Kalau kita beda, ayah bunda. Kita kalau ada uang mendongak jalan kita. Tapi kalau nggak ada uang menurun jalan kita, beda dia. Makanya bahagialah orang yang selalu menyandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbahagialah. Ya. Makanya saya teringat sebuah kisah, ini inspirasi buat kita, simak dengan iman kisah ini. Seorang raja di kerajaan antah berantah, nggak tahu saya. Ya, kisahnya ini kita ambil ibrah pelajaran. Dia mempunyai seorang pengawal setia, pengawal yang soleh. Ya, kemana raja pergi, pengawal ini ada di sampingnya. Ya, kemanapun pergi, saking setianya pengawal soleh, pengawal baik ini. Ya, karena hobinya raja ini berburu ke dalam hutan, berburu rusa. Ya, diikuti ke dalam hutan. Sampai di dalam hutan, ketika melihat ada rusa, raja tersenyum dan berteriak gembira. Dia ambil anak panah di belakangnya, dan ketika dia angkat ternyata tercabut, terbanglah pisau kecil tanpa disadarinya dan kena jari kelingking raja, putus, muncrat darah muncrat. Raja berteriak meringis, bahkan menangis, sampai mengatakan kepada pengawalnya, "Pengawal, ya Tuan, ada apa Tuan? Cari jari kelingkingku hilang. Jari kelingkingku putus, darah bercucuran ini." Apa kata seorang pengawal yang setia, yang tenang ini, yang soleh ini? "Raja, wahai Tuan Raja, saya berpesan kepada engkau. Apapun yang terjadi dalam hidup ini patut disyukuri." Merah padam muka raja ini, marah raja ini, "Kurang ajar engkau. Jari kelingkingku hilang, kau suruh aku sabar, kau suruh aku bersyukur. Apa kamu ini? Cari. Kalau tidak dapat, kau akan aku penjarakan." Apa kata pengawal yang setia ini? "Raja, saya tetap berpesan kepada engkau. Apapun yang terjadi oleh saya juga di penjara atau tidak, patut kita syukuri hidup ini." Yang namanya pengawal setia, dia mencari di semak-semak belukar jari kelingking raja. Sejam, 2 jam, 3 jam, gak jumpa, berkeringat mencarinya. Dia kembali kepada rajanya. "Tuan, sudah capek, penat, letih aku mencari jari kelingkingmu, tidak jumpa. Cuman aku berpesan kepada engkau, apapun yang terjadi raja, patut disyukuri." Marah, padam, dia seret pengawal ini sampai di istana. Apa yang dilakukan benar, kata raja ini, "Kau akan kupenjarakan." Dipanggil pengawal yang lain, "Masukkan ke penjara." Apa katanya berpesan? "Tuan, alhamdulillah, aku bersyukur. Hari ini engkau penjarakan. Kenapa aku bersyukur tahukah engkau? Aku penat letih ikut denganmu. Kau duduk, aku berdiri di belakangmu. Kau makan, kau sudah makan, aku makan baru sebentar, kau panggil, nggak jadi aku makan. Tapi hari ini aku bisa istirahat di penjara. Aku bisa bertilawah Al-Quran. Aku bisa tahajud dan duha. Aku bisa menikmati untuk ibadahku dalam penjara. Terima kasih Tuan. Karena prinsip hidupku apa? Apapun yang terjadi patut disyukuri." Akhirnya dilempar pengawal setia ini, pengawal yang soleh ini ke dalam penjara. Yang namanya raja, ayah bunda, hobinya berburu ke hutan, cari pengawal yang baru. Pengawal anak muda. Dan akhirnya mereka pergi ke dalam hutan. Dan ternyata masuk hutan, hutannya salah. Hutan orang-orang kanibal. Kita tahu orang kanibal makannya apa? Manusia. Ya, sama dengan dulu ada namanya Sumanto. Ya, makan di badan kita dipotong-potong, dimakan oleh dia. Kanibal juga begitu. Salah masuk hutan. Pengawal yang muda ini, yang baru ini, dengan raja terkejut ketika ditangkap oleh orang-orang kanibal. Orang kanibal bergembira, berteriak, "Wahai sahabatku, malam ini kita makan lezat. Ada satu orang gemuk, yang satu orang lagi besar badannya." Akhirnya dimasukkanlah raja ini ke dalam penjara kayu, kerangkeng. Malam hari mereka berpesta dengan pimpinan kanibal, dan sebelum dimakan raja dan pengawal yang baru ini, apa yang terjadi? Raja, pimpinan kanibal ini mengatakan kepada prajuritnya, anak buahnya, "Hei, sahabat-sahabatku, keluarkan yang muda dulu. Ya, yang muda ini dulu keluarkan, potong badannya, potong 2.
Setelah itu yang setengah lempar ke jurang untuk para dewa. Ini kepercayaan mereka, keyakinan mereka. Yang setengah kita makan bersama. Menggigil raja mendengarnya, diambil pengawal yang muda, ditarik, diseret, dipotong badannya. Raja di dalam kerangkeng kayu ini hanya menggigil ketakutan. Setelah itu setengah badan pengawal yang muda ini dicampakkan ke dalam jurang, yang setengah jadi makan bersama. Tapi ternyata ada yang nyeletuk satu orang, aku masih lapar. Menengok semuanya ke raja yang gemuk ini, akhirnya apa? Ditarik raja ini keluar sebelum dimakan, sebelum dicincang, sebelum dipotong, dimandikan raja ini oleh salah satu orang-orang kanibal ini. Dan ternyata yang memandikan ini berteriak. Apa katanya? Tuan, pimpinan, ini makhluk manusia tidak lengkap tubuhnya. Anggota badannya tidak lengkap. Ada apa? Jari kelingking tidak ada. Akhirnya apa kata pimpinan kanibal? Jangan dimakan, ini manusia berbahaya, bervirus. Buang dia ke hutan. Lempar dia. Kalau kita makan ini mendapat musibah hutan kita. Gara-gara jari kelingkingnya tidak ada, akhirnya dilempar raja ini ke hutan dalam keadaan tidak berpakaian. Raja ini langsung bersimpuh ke bumi, bersujud dengan mengucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillah, terima kasih Allah, engkau selamatkan aku gara-gara jari kelingking. Dia berlari raja ini sampai ke istana. Ayah bunda, jemaah sekalian, apa yang dilakukan oleh raja ini? Bukannya ke kamarnya, bukannya mengganti pakaiannya, tapi yang pertama dia datangi adalah penjara, tempat pengawal setia yang bijak, yang soleh, yang dia penjara. Ketika dibuka pintu penjara, pengawal yang setia ini dalam keadaan sholat duha, sujud kepada Allah. Selesai sholat, dipeluknya, dia menangis. Apa kata pengawal ini? Ada apa Tuan? Kenapa Tuan berlari terengah-engah seperti ini? Ada apa? Benar kata engkau, wahai pengawalku yang bijaksana. Apapun yang terjadi dalam hidup ini patut disyukuri. Aku bersyukur hari ini. Gara-gara jari kelingkingku ini, aku selamat. Gara-gara jari kelingkingku tidak ada, aku tidak jadi dimakan oleh orang-orang kanibal menjadi cincang kambing. Allahu Akbar. Aku bahagia. Tunggu dulu Tuhan. Kata pengawal yang setia yang di penjara ini. Tunggu dulu Tuhan. Yang patut bersyukur bukan Tuhan. Yang patut bersyukur adalah aku. Kenapa wahai pengawalku? Iya, seandainya hari ini aku ikut denganmu. Seandainya hari ini aku ikut ke hutan bersamamu, pasti yang pertama yang dicincang adalah aku sudah mati. Aku sudah tidak ada, tapi karena aku pandai bersyukur, aku dalam penjara. Ternyata Allah selamatkan aku. Aku yang patutnya bersyukur. Allahu Akbar. Walillahilham. Jadi ayah bunda, jemaah sekalian dimanapun berada, dari kisah yang singkat ini kita bisa mengambil ibrah, pelajaran, hikmah. Apa itu? Wabah virus corona COVID-19. Kita ambil ibrah pelajaran. Apa? Yang mungkin kita selama ini bermaksiat kepada Allah, berdosa kepada Allah. Dengan wabah ini bertaubat. Dengan wabah ini kita bersujud kepada Allah, minta ampun. Karena akhir zaman dunia semakin singkat dan kita menjadi lebih baik lagi. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika dapat musibah di suatu daerah, karena beliau saat itu menjadi presiden, yang beliau tanya pertama bukan berapa orang yang sudah meninggal. Bukan yang beliau tanya berapa gedung yang hancur. Bukan berapa binatang yang mati. Tapi yang beliau tanya apa? Maksiat apa yang telah kalian lakukan ketika musibah ini menimpa kalian. Makanya ya bunda, mari tubu ilallah taubatan nasuha. Bersujudlah kepada Allah. Minta ampunlah kepada Allah atas dosa-dosa kita yang kita lakukan. Dosa istri yang tidak menutup auratnya. Kita yang suka berbohong kepada pasangan hidup kita. Anak-anak kita yang narkoba susah diatur. Mudah-mudahan dengan taubat ini Allah berikan yang terbaik kepada kita. Pandai-pandailah bersyukur. Jangan tunggu nanti keburu mati. Jangan tunggu kapan-kapan, nanti dikafani. Saya Ustadz Oren, ngobrol perkara akhlak setiap Ramadan, insya Allah. Mari kita tutup kajian kita saat ini. Wahai bunda, ayah, jemaah sekalian dimanapun berada dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.